Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Gombal Teles Channel. Kali ini kami coba bercerita tentang Kiai Sarwani Abdan, guru dari Syekh Zaini Abdul Ghani, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Guru Sekumpul. Sebenarnya kemarin saya sudah mencoba ke makam Kiai Sarwani, tapi dikunci, jadi tidak bisa masuk dan tidak bisa mengambil video. Para gombal, Kiai Sarwani adalah orang yang alim. Beliau lahir di Martapura, Kalimantan Selatan sekitar tahun 1915. Beliau selain diajari oleh ayah beliau sendiri, beliau juga mendapat pendidikan langsung dari paman beliau, yaitu Kiai Kasful Anwar. Paman beliau, Syekh Kasful Anwar inilah yang lebih dominan mengisi atau mengukir ilmu di hati beliau, yakni Kiai Sarwani Abdan. Selanjutnya kita tahu beliau diantar oleh pamannya sendiri, akhirnya belajar ke Mekah. Dan beliau sempat menjadi guru di Masjidil Haram. Dari sini kita tahu betapa tinggi ilmu atau alimnya Kiai Sarwani Abdan ini. Tapi walau begitu, sewaktu beliau kembali ke Indonesia dan ditakdir oleh Allah berdiam diri di Bangil, makam beliau terletak di barat alun-alun, gampang mencarinya. Nanti saya kasih Google Map-nya. Walaupun beliau alim, selama di Bangil beliau menyembunyikan diri. Lebih senang tidak dikenal oleh orang lain. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengaji kepada beliau. Kebanyakan orang dari Kalimantan. Sewaktu Guru Sekumpul masih muda, Guru Sekumpul pernah bermimpi melihat kapal yang ada tulisannya. Ini saya mendengar cerita dari Guru Sekumpul sendiri ya, melalui video dalam pengajian beliau. Melihat kapal yang ada tulisannya Safinatul Aulia atau kapalnya para wali. Pada waktu itu Guru Sekumpul, kami ulangi lagi, masih muda ya. Dan Kiai Sarwani Abdan ini salah satu guru yang mengukir hati Guru Sekumpul. Banyak guru-guru Syekh Zaini, salah satu adalah Kiai Sarwani. Dalam mimpinya Guru Sekumpul
mencoba memasuki kapal yang ada tulisannya Safinatul Aulia tadi, atau dalam terjemah bahasa Indonesianya yaitu kapal para wali. Syekh Zaini mencoba masuk, tapi oleh penjaga kapal tidak perbolehkan masuk. Ini bukan tempat, kata penjaga kapal. Syekh Zaini mencoba lagi sampai 3 kali dan terus ditolak oleh penjaga kapal. Tapi tiba-tiba datang Kiai Sarwani Abdan ini dan menggandeng kurus kumpul, mengajak masuk ke kapal yang ada tulisannya Safinatul Aulia. Dari cerita kurus kumpul ini, beliau menggambarkan bahwa Kiai Sarwani Abdan inilah gampangannya yang mengajak kurus kumpul masuk ke dunia perwalian. Gampangannya bahasanya seperti itu. Dan kita tahu akhirnya kurus kumpul menjadi kiai besar, menjadi ulama besar, bahkan menjadi salah satu rajanya para wali. Mengapa saya bilang menjadi rajanya para wali? Saya juga pernah mendengar Habib Anis Sulu almarhum pernah bercerita sewaktu beliau laksanakan ibadah haji atau umroh, beliau sowan ke Habib Abdul Qadir. Dalam kalangan habaib, Habib Abdul Qadir ini dipercaya sebagai Sultanul Aulia pada zaman itu. Habib Anis sowan menanyakan tentang hal atau makom kurus kumpul. Mengapa Habib Anis menanyakan makom kurus kumpul kepada Habib Abdul Qadir yang pada waktu itu selaku Sultanul Aulia? Kita tahu kurus kumpul pernah sowan ke Habib Anis. Dari situ Habib Anis kenal dekat dengan kurus kumpul. So, kembali lagi ke pertemuan Habib Anis dan Habib Abdul Qadir. Habib Anis kepada Habib Abdul Qadir bertanya, "Ya Syekh, dalam kerajaanmu adakah nama Syekh Zaini Abdul Ghani?" Maksud dari Habib Anis adalah apakah Syekh Zaini Abdul Ghani termasuk salah satu wali dalam kerajaan Syekh atau dalam kerajaan Habib Abdul Qadir. Maksudnya Habib Anis seperti itu. Apakah Syekh Zaini berada dalam kerajaan? Ya Allah, sebentar. Allah.
sebagian ulama mengatakan memang wali-wali itu ada kelompok-kelompoknya. Seperti atau ada kerajaan-kerajaannya. Seperti Abdul Qadir selaku Sultanul Aulia membawai wali-wali yang tersebar di seluruh dunia. Jadi Habib Anis menanyakan hal ini, apakah Syekh Zaini ini termasuk wali dalam kerajaan Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir diam sebentar, memejamkan mata, lalu berkata ke Habib Anis, tidak ada yang bernama Zaini Abdul Ghani di kerajaanku. Habib Anis bertanya lagi, ya Syekh, apakah Syekh Zaini Abdul Ghani Martapura ada atau berada dalam kerajaan? Habib Anis bertanya sampai 3 kali mengenai hal ini. Dari sini kita bisa melihat betapa tinggi juga kedudukan Habib Anis Sulu. Dan dari cerita Habib Anis ini tersirat bahwa Habib Anis termasuk wali yang dalam naungan kerajaan Habib Abdul Qadir. Habib Anis bertanya 3 kali, Habib Abdul Qadir menjawab tidak ada yang namanya Syekh Zaini Abdul Ghani dalam kerajaanku. Bayangkan sampai 3 kali. Kalau kita bertanya seperti itu dan dijawab sampai 3 kali dengan jawaban yang sama, kita akan diam. Tapi Habib Anis adalah orang yang termasuk salah satu wali yang berkedudukan tinggi. Bertanya lagi, karena beliau yakin bahwa Syekh Zaini Abdul Ghani adalah juga termasuk walinya Allah. Habib Abdul Qadir lalu diam, memejamkan mata lagi, lalu berkata, Syekh Zaini Abdul Ghani punya kerajaan sendiri. Masya Allah. Dari sini kita jadi tahu bahwa guru sekumpul termasuk raja dalam kerajaannya. Wali-wali itu punya kerajaan masing-masing. Wali khusus orang alim-alim punya raja sendiri, Sultanul Aulia, yang membawai wali-wali yang bersifat seperti ini. Ada kerajaan lagi yang membawai wali-wali yang bersifat seperti ini, macam-macam. Dijawab oleh Habib Abdul Qadir bahwa Syekh Zaini Abdul Ghani mempunyai kerajaan wali sendiri. Ya. Otomatis banyak wali-wali dalam naungan Syekh Zaini Abdul Ghani atau guru sekumpul. Dari sini kita tahu bahwa Kiai Sarwani adalah guru dari guru sekumpul yang kedudukannya sebagai wali yang punya kerajaan sendiri. Masya Allah, luar biasa. Kiai Sarwani ini adalah wali mastur, sebutan dari Yai Hamid kepada beliau. Yai Hamid bahkan sering berkunjung kepada Yai Sarwani
dan berkata kepada beliau, sampean enak Kang, gak dikenal wong, ayem nih kene, gak repot nemoni tamu. Karena pada waktu itu ya Hamid sudah masyhur, ya. Wali mulai sampai subuh sampai malam itu antri sowan kepada beliau. Beliau berkata kepada Yai Sarwani seperti itu, enak sampean. Mastur, gak dikenal wong, latihan. Seperti itu ya Hamid ketika bertemu dengan Yai Sarwani. Ada cerita unik juga. Yai Sarwani menurut orang-orang Bangil setiap pagi itu dia habis subuh itu berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Nah, kadang sampai berjalan di alun-alun Bangil. Suatu hari waktu Yai Sarwani itu berjalan di alun-alun, tanpa sengaja ketabrak oleh becak. Subuh kan suasana masih gelap, ya. Tukang becak ini tidak bisa atau tidak melihat kalau ada Yai Sarwani berjalan. Akhirnya ketabrak becak. Betapa kagetnya tukang becak ini ketika melihat yang ditabrak adalah Yai Sarwani. Tukang becak ini ketakutan. Tapi Yai Sarwani dengan tersenyum, mboten napa-napa, mboten usah wedi. Yai Sarwani setelah ditabrak itu agak kesulitan berjalan dan minta tolong kepada tukang becak untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Tukang becak dengan tergopoh-gopoh dan pucat pasi karena ketakutan mengantarkan Yai Sarwani pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan Yai Sarwani menghibur tukang becak ini. Sampean ojo wedi, sampean jangan takut. Sampean menabrak saya ini adalah teguran dari Allah. Mengapa seperti itu? Sewaktu sampean menabrak saya tadi, saya lupa berzikir kepada Allah. Akhirnya Allah mengirim sampean untuk menabrak saya, mengingatkan saya karena lupa berzikir kepada Allah. Dalam manaqib para wali kita tahu para wali-walinya Allah itu tiap detik selalu ingat pada Allah. Jadi Yai Sarwani merasa ditegur oleh Allah karena pada waktu itu ketika berjalan-jalan lupa berzikir kepada Allah dan Allah mengirimkan tukang becak